Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatin Ummi Khairiyah dengan nomor induk mahasiswa 31502100137 kelas Tarbiyah C. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan kerangka artikel yang telah saya buat dengan judul Dampak Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Mahasiswa Terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia. Kerangka artikel yang telah saya buat meliputi abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yakni mengenai abstrak. Bahasa adalah identitas dari suatu negara sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan ide dan pendapat serta hubungan sosial lainnya. Dalam perkembangannya, pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul tersendiri sesungguhnya tidak mengapa ketika disandarkan pada nuansa keakraban yang ditimbulkannya. Namun alangkah baiknya jika tetap harus mengetahui batasan-batasannya agar dapat mencegah timbulnya dampak yang buruk bagi kelestarian bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan berusaha menguliti fenomena sosial dalam suasana yang berlangsung secara alamiah dan wajar tanpa kendali hal lain apapun. Dengan kata kunci, yakni bahasa gaul, bahasa Indonesia, dan bahasa. Selanjutnya yakni pendahuluan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang fungsinya menyambungkan atau sebagai media komunikasi yang memiliki peran penting dalam proses penyampaian informasi. Ketepatan dalam berbahasa akan memengaruhi kebenaran suatu informasi. Maka dari itu, pembahasan mengenai hal-hal yang dapat berdampak buruk pada keberlangsungan bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia yang baik dan benar haruslah menjadi sebuah topik yang mesti disoroti. Seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh pemakaian bahasa gaul di kalangan mahasiswa semakin terlihat. Bahasa gaul justru menjadi lebih menonjol dan familiar daripada bahasa Indonesia. Maka dari itu, penting sekali dilakukan penggalian cinta terhadap bahasa dan negara sendiri agar terpatri kuat kekuatan untuk mempertahankan budaya tersebut walaupun seseorang membutuhkan bahasa gaul untuk eksistensi dan media penghibur diri. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian bahasa ini ialah metode deskriptif, kualitatif. Metode ini diambil karena penelitian ini dilakukan terhadap fenomena berbahasa di kalangan masyarakat, terutamanya yaitu di kalangan mahasiswa. Dalam suasana alamiah atau wajar, hasil pengamatan yang telah dilakukan kemudian diberi penguatan-penguatan lagi dengan studi pustaka dari beberapa penelitian serupa yang sudah ada sebelumnya. Penguatan melalui referensi-referensi tersebut dapat meyakinkan akan temuan yang telah didapat oleh peneliti berkaitan dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Dalam pengaplikasian bahasa Indonesia yang baik sesuai konteksnya dan benar sesuai dengan kaidahnya. Hasil penelitian. Terdapat banyak jenis sampel yang diambil sebagai referensi penelitian ini. Sampel atau objek penelitiannya ialah mahasiswa dan dikaitkan dengan aspek-aspek lain di luar objek tersebut. Eksistensi bahasa Indonesia dapat dilihat dari seberapa bertahannya bahasa tersebut ketika dimasuki oleh bahasa-bahasa gaul. Berdasarkan data-data yang diperoleh, pada bahasa gaul ditemukan abreviasi atau pemendekan berupa singkatan, akronim, gabungan singkatan dan akronim, serta pemenggalan. Media sosial ialah tempat paling subur bagi pertumbuhan bahasa gaul. Penggunaan media sosial cenderung dalam konteks yang santai, sehingga masyarakat selalu memakai bahasa yang membuat lebih bergaya sebagai eksistensi diri, dan sesungguhnya bakal bisa membunuh eksistensi bahasa bangsanya sendiri. Bahasa gaul di media sosial biasa disebut dengan bahasa alay, yang mana dalam bahasa alay remaja bebas menyingkat bahasa sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bahasa terbentuk karena aktivitas keseharian masyarakat. Bahasa dapat berkembang seiring perkembangan masyarakat penggunanya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bahwa betapa pentingnya melestarikan bahasa telah menjadi identitas kita sebagai warga negara Indonesia.
Bahasa Indonesia sudah semestinya menjadi sebuah kebanggaan yang sudah menjadi sebuah alasan yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh setiap warga Indonesia sendiri. Simpulannya, berdasarkan analisis data di atas atau analisis data yang telah saya temukan dan telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa gaul mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam masyarakat. Kenyataannya, tumbuhnya bahasa gaul di tengah-tengah masyarakat memang tidak dapat dihindari. Pencampuran bahasa resmi dengan bahasa gaul pun tidak akan bisa dihindari, baik hal tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Permasalahan ini hendaknya diselesaikan dengan penanaman rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sejak dini kepada anak-anak. Cinta terhadap bahasa Indonesia akan memudahkan seseorang dalam mempertahankan tertancapnya bahasa Indonesia tersebut dalam benaknya, sehingga tidak akan bisa diracuni oleh bahasa-bahasa lain yang muncul di tengah-tengah zaman ini. Yang terakhir yakni daftar pustaka. Dalam kerangka artikel yang telah saya buat, saya menggunakan beberapa referensi atau saya mengutip dari beberapa sumber yang telah saya cantumkan dalam kerangka kali ini. Dapat dilihat sendiri buat daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.